Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain film pergedebukan requestan Balsemers berjudul Tokyo Revengers yang rilis tahun 2021 kemarin nih men. Dan buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di sebuah kos-kosan yang kumuh dan berantakan, seorang pria culun, kucel, dan joroknya minta ampun bernama Takemichi baru bangun tidur nih ceritanya. Akira! Aram, tomero! Hai, tomemashita. Osewa nattemasu. Nah, pas dia lagi makan, dia mendadak kaget begitu ngeliat berita di TV tentang peperangan geng Tokyo Manji melawan Yakuza yang mengakibatkan dua orang yang bernama Tachibana Hinata dan adiknya Tachibana Naoto meninggal dunia. Gara-gara berita itu, Takemichi mendadak ngeblank men. Soalnya Hinata adalah satu-satunya cewek yang mau pacaran sama dia saat SMA dulu. Dan karena masih kepikiran sama Hinata, di tempat kerja pun Takemichi masih ngikutin berita kematian Hinata dan ditegur tuh sama atasannya. Tapi apesnya, begitu Takemichi minta maaf, dia malah dibully tuh sama atasannya. Gakusen toki dattara omae nante furubokko da tte kanji? Chigau? Sumimasen. Mite. Gak lama, Takemichi pulang nih ceritanya. Nah, pas lagi asik-asiknya ngelamun, lah kok tiba-tiba dia didorong ke rel kereta oleh orang gak dikenal tepat di saat kereta mau melintas. Namun siapa sangka hal mengejutkan terjadi. Saya? Begitu sadar, Takemichi langsung shock tuh ngelihat penampilannya sekarang. Apalagi teman-teman geng SMA-nya dari SMA Mizu juga ada di situ. Mereka adalah Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Makin bingung deh tuh. Takemichi pun berspekulasi apa jangan-jangan saat ini dia sedang mengalami kilas balik sebelum dia meninggoy. Karena sebelumnya Takemichi kan emang hampir mokat ketabrak kereta. Nah, awalnya teman-temannya biasa aja tuh ngeliat tingkah Takemichi yang gak biasa. Tapi karena Takemichi terus-terusan melakukan hal yang gak jelas, teman-temannya pun langsung ngasih tahu kalau abis ini mereka mau tawuran sama anak-anak kelas 2 SMA Shibuya. Jadi Takuya nyuruh Takemichi ngehubungin sepupunya yang udah kelas 3 di SMA Shibuya biar mereka bakalan aman pas ngerjain anak-anak kelas 2 nanti. Dan begitu Takemichi mau ngehubungin sepupunya, dia kaget gara-gara ngelihat tanggal di HP-nya yang nunjukin tanggal 2 Juli 2010. Di mana itu berarti dia kembali tepat 10 tahun lalu di hari yang sama. Dengan kebingungan yang hakiki, Takemichi pun makin gak jelas men. Mata-mata, sonna koto itte, deai gassho ni baan tte ura kenka. 舐められてる。クソどうでもいい。期待してるぞ。 Dengan berjalan layaknya preman, para kampret pun mulai bersiap buat nyari gara-gara tuh di SMA Shibuya. Sampai pas udah nyampe di sebuah tempat rongsokan, Takemichi dan temen-temennya mulai nantangin semua anak Shibuya yang lewat men. Tapi apesnya, yang datang malah sekumpulan anak-anak kelas 3 SMA Shibuya yang dipimpin sama salah satu anggota geng Tokyo Manji yang bernama Kiyomasa. Ngeliat itu, Takemichi dan yang lainnya jadi ketakutan karena itu gak sesuai sama rencana mereka. Nah, di tengah ketakutan mereka, Takemichi disuruh teman-temannya buat ngehubungin sepupunya yang katanya jagoan di SMA Shibuya. Namun siapa sangka, sepupu Takemichi tiba-tiba muncul men. Cuman bukannya ngebantu, tapi sepupunya itu ternyata cuman jadi kacung dan jadi bahan bulian Kiyomasa dan gengnya. Alhasil, karena udah gak punya siapapun untuk diandelin, mereka pun kini resmi jadi pergedel. あれが狂犬。むしろ中堅じゃねえか。あっくんダメだ。あっさり引けねえだ。ダメだって。
Malamnya, sebelum pergi, Kiyomasa ngejadiin Takemichi dan yang lain budak geng Tokyo Manji persis seperti yang pernah dialami Takemichi di masa lalu. Dan begitu udah ditinggal sama geng Kiyomasa, Takemichi gak nyangka aja kalau apa yang dia rasakan saat ini sangatlah nyata. Dia ngerasa kayak bener-bener balik ke masa lalu. Walaupun terasa berat menerima kenyataan, Takemichi gak mau ngebuang kesempatan ini dan ingin memastikan sesuatu yang paling dia kangenin dari masa-masa itu, yaitu kenangan manisnya bareng Hinata. Dengan tertatih, dia pun pergi menuju rumah Hinata. Tapi nggak tahu kenapa, begitu udah di depan pintu rumah Hinata, dia mendadak mengurungkan niatnya. Sampai tiba-tiba, Dek Hinata manggil Takemichi dengan gaya imutnya, men. Kimi wa itsumo kyū ni kuru ne. Tachibana Hinata. Nah, ngelihat pacarnya babak belur, Dek Hinata langsung gercep tuh buat ngerawat luka cowok kampretnya. Dan karena saat itu Takemichi ngomong yang aneh-aneh, Dek Hinata bingung, men. Apalagi pas ngedenger kalau saat ini Takemichi sedang kembali ke masa lalu dan 10 tahun lagi dia bakal meninggoy. Namun dengan kekaweannya, Dek Hinata ngejawab kalau Takemichi gak mungkin meninggoy karena dia adalah pria yang kuat. Seketika Takemichi pun langsung terkesima, men. 俺実はさ、10年後に死んでてさ。だったら頑張って。Abis dari rumah Hinata, Takemichi ngelamun lagi tuh di taman. Pas lagi enak-enaknya ngelamun, lah kok dia ngeliat Naoto, adik Hinata, lagi dibully, men. Dengan tekad yang membara, Takemichi seketika bangkit dan ngusir para cecungu itu. Tapi apesnya. Oi oi! 中学生相手に何してんだよ。消えろ、ガキが。あ？ Oke, begitu udah sadar, Takemichi ngobrol nih sama Naoto. Dia penasaran aja dengan tubuh tinggi tegap gembita kayak gitu, kok Naoto mau-mau aja dibully sama orang. Namun faktanya, Naoto sendiri nggak suka gelut dan nggak mau nyakitin orang lain. Lalu tiba-tiba, Takemichi keinget kalau 10 tahun lagi Hinata sama Naoto bakal meninggoy akibat dari serangan geng Tokyo Manji. Dan karena nggak mau kehilangan Hinata, Takemichi pun dengan serius nyuruh Naoto buat ngelindungin Hinata karena 10 tahun lagi Hinata bakal meninggoy. Awalnya Naoto bingung tuh sama omongan Takemichi. Tapi karena ngelihat keseriusan dalam kata-kata Takemichi, Naoto bersedia dan mereka pun berjabat tangan. Hingga tiba-tiba... 頼んだぞ。 Takemichi bingung tuh, kok dia tiba-tiba udah di rumah sakit aja. Sampai nggak lama muncullah Naoto yang saat ini udah dewasa. Takemichi makin bingung dong, bukannya Naoto udah meninggoy. Dan usut punya usut, semua ini gara-gara ucapan Takemichi 10 tahun lalu ke Naoto saat di taman. Karena faktanya, Takemichi emang bener-bener balik ke masa lalu dan telah merubah masa depan Naoto yang seharusnya meninggoy, kini berhasil selamat. Saat ini, Naoto udah jadi detektif kepolisian dan berhasil nyelamatin Takemichi yang hampir ketabrak kereta api. Namun, walau takdirnya berubah, Naoto masih gagal buat nyelamatin nyawa kakaknya, men. Besoknya, di rumah Naoto, dia ngasih semua info terkait perkembangan geng Tokyo Manji ke Takemichi. Mulai dari keterlibatannya dalam bisnis narkoboy sampai beberapa kasus pembunuhan. Naoto juga nunjukin foto sang pemimpin Tokyo Manji yang bernama Sano Manjiro dan wakilnya Kisaki Teta ke Takemichi. Menurut Naoto, kalau Sano Manjiro dan Kisaki nggak bertemu, maka Tokyo Manji nggak bakal jadi jahat kayak saat ini. Karena itulah, Naoto nyuruh Takemichi kembali ke masa lalu buat nyegah pertemuan antara Sano Manjiro sama Kisaki. Karena pertemuan pertama mereka juga tepat di bulan Juli 10 tahun yang lalu. Dan faktanya, Naoto ternyata tahu cara biar Takemichi bisa kembali ke masa lalu, yaitu dengan berjabat tangan antar mereka berdua. Walaupun awalnya Takemichi sempat nyoba kabur karena ketakutan, dia pun akhirnya bersedia. Soalnya Naoto ngasih pengertian kalau cuma Takemichi lah yang bisa nyelamatin nyawa Hinata.
Dan begitu mereka berjabat tangan, 言っとくけど俺にできるとは思えねえぞ。nah, sambil linglung karena habis pingsan, Takemichi dikasih tahu teman-temannya kalau saat ini mereka sedang berada di ajang pertarungan 1 lawan 1 yang diadain Kiyomasa. Sampai pas tiba giliran Takuya untuk bertarung, mendadak Akun berjalan nyamperin Kiyomasa, men. Ngeliat itu, Takemichi tiba-tiba keinget kalau di masa itu Akun bakal nusuk Kiyomasa yang membuat Akun harus mendekam di penjara. Dengan sigap, Takemichi langsung bergegas buat nyegah Akun, men. Dan sebagai gantinya, Takemichi nantangin sang pria terkuat, yaitu Kiyomasa, untuk duel 1 lawan 1. あっくんやめろちょっと待って同じ勝負じゃつまんないっしょ。何勝手に止めてんだこら。清正君、王様と奴隷のタイマー張ってくれよ。Nah, sebelum bertarung, Takemichi ngucapin satu permintaan. Kalau dia menang, Kiyomasa harus nganter Takemichi buat ketemu sama ketua geng Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro. Namun tanpa ngasih jawaban, Kiyomasa langsung nunjukin kebrutalannya, men. Ma, どこまで逃げても。山田さん、俺の試合やりましたよ。待てよ。よいしょ。俺が勝ったらてめえ、その万次郎に合わせろ。 Karena kesel ngeliat Takemichi yang gak mau nyerah, Kiyomasa mulai merinding tuh. Dengan muka yang udah kayak zombie, Takemichi tetap gak bergeming walaupun tahu kalau Kiyomasa mau mukul dia pakai tongkat baseball. Sampai tiba-tiba, Oi Kiyomasa, 客が引いてんぞ。 dan kedua sosok itu adalah Draken, wakil ketua geng Tokyo Manji. Dan cowok pirang berbadan mungil di belakangnya adalah sang ketua geng Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro alias Miki. Gemeter deh tuh Kiyomasa pas disamperin Draken sama Miki. Apalagi Draken langsung turun kaki buat nendang dia. Nah, pas disamperin Miki, Takemichi udah hampir ngompol tuh gara-gara ketakutan. Namun siapa sangka, lah kok Miki malah ngajak Takemichi buat temenan sama dia. Ngeliat Takemichi yang linglung kayak monyet nahan boker, Draken nyuruh Takemichi buat nerima aja tawaran Miki. Dan tanpa basa-basi, Miki nanya ke para kroco soal siapa penanggung jawab pergelutan ini. Nah, begitu tahu kalau orang yang bertanggung jawab adalah Kiyomasa, alhasil... Takemichi, mata na. Sano Manjiro. Malamnya, Takemichi nyamperin Hinata buat ngajak nonton kembang api nih ceritanya. Sempet ngobrol-ngobrol romantis gitu lah ya. Nah, karena udah kebawa suasana, Takemichi berniat menggenggam tangan Dek Hinata nih, men. Lah kok salah sasaran? Udah sa. Begitu bangun, Takemichi langsung ngomel-ngomel tuh ke Naoto yang ada di hadapannya. Tapi tanpa meduliin bacotan dari cowok madesu di hadapannya, Naoto mulai ngejelasin soal siklus perjalanan lintas waktu yang dialami Takemichi. Yang intinya, setiap Takemichi melakukan kilas balik, maka tubuhnya di masa sekarang bakalan kayak orang koma, sampai dia kembali lagi ke masa sekarang. Dan jika saat ini mereka berjabat tangan, maka Takemichi bakalan balik ke waktu, hari, tanggal, dan bulan yang sama pada 10 tahun yang lalu. Abis ngedengar penjelasan yang membingungkan dari Naoto, Takemichi akhirnya ngasih tahu kalau dia berhasil ketemu sama Miki.
tapi masih belum bisa nemuin Kisaki. Dari laporan itu, Naoto akhirnya nyuruh Takemichi ngehabisin Miki biar Kisaki nggak bisa ketemuan sama Miki. Dan tanpa ngasih kesempatan Takemichi buat berubah pikiran, Takemichi pun langsung dikirim lagi ke masa lalu. Begitu terlempar ke masa lalu, Takemichi langsung ngeliat Miki sama Draken di lorong sekolahnya lagi dicegat sama geng sekolahnya, men. Dan abis dada-dada ke Takemichi, duo kampret pun menunjukkan kebolehannya. Nah, abis ngeratain para cecungu, Miki sama Draken ngajak Takemichi bolos sekolah nih ceritanya. Dan begitu ngelihat kebarbaran Miki yang ngejadiin para cecungu tadi jadi karpet, Takemichi pun sadar, jangankan ngilangin nyawa, nyabut bulu ketek Miki aja dia nggak bakalan sanggup. Namun siapa sangka, pas udah hampir nyampe pintu keluar, Dek Hinata mendadak nongol tuh. Gak ada angin, gak ada hujan, lah kok dia tiba-tiba nampar Miki? Ya Takemichi langsung shock dong. Sampai kemudian Draken maju dan ngeremes lengan Hinata. Ngelihat kekasihnya ketakutan, Takemichi pun nyuruh Draken ngelepasin tangannya karena Takemichi bakal ngelakuin apapun demi Hinata. Seketika, Miki akhirnya turun tangan nih, men. Hina ga furueten daro ga. Hanase baka yaro. Omae mo puru-puru furueten zo. Dattara nan da yo. De? Dou yatte shinite? Iya, shiraneyo. Nante natte? Ternyata semua itu cuma niat Draken buat ngetes seberapa besar tekad Takemichi buat ngelindungin seseorang yang dia sayangi. Lagian, Miki sendiri juga nggak bakalan mungkin ngajar cewek. Ngelihat kebersamaan dan kedekatan tiga kampret di depannya, Hinata pun akhirnya sadar kalau Miki sama Draken adalah teman Takemichi, bukannya tukang bully. Hinata pun meminta maaf karena udah curiga sama mereka dan menunjukkan senyum kawainya. Setelah itu, mereka sepedaan bertiga nih ceritanya. Dan di dalam momen syahdu itu, terungkaplah alasan kenapa Miki ngajak Takemichi jadi temennya. Jadi, dulu, Draken punya abang yang sifatnya sama persis kayak Takemichi, dimana suka nantangin orang yang lebih kuat, padahal dia sendiri cupu. Dan orang yang berani ngadepin siapapun demi ngelindungin orang lain kayak yang Takemichi lakukan, udah sangat jarang di dunia ini. Karena itu, Miki pengen ngewujudin era gangster sesuai versinya dan mengajak Takemichi untuk bergabung ke dalam Tokyo Manji. Ngedengar itu, Takemichi pun yakin kalau dengan sifat yang Miki punya, Miki nggak mungkin tega ngabisin Dek Hinata. Malamnya, Takemichi akhirnya datang ke rapat geng motor Tokyo Manji sesuai undangan Miki. Nah, karena nggak ada yang kenal, Takemichi dibully tuh sama para begundal. Dan apesnya lagi, lah kok dia malah ketemu Kiyomasa. Dan karena masih nyimpen dendam, Kiyomasa ngasih sedikit pelajaran tuh ke Takemichi. Sampai nggak lama, keseruan pun bubar karena kemunculan epik sang duo barbar. Nah, rapat hampir dimulai nih. Namun siapa sangka, begitu ngelihat tampang Kiyomasa di antara kerumunan, langsung diusir tuh sama Draken. Oke, rapat dimulai. Dan tujuan rapat itu adalah untuk melakukan balas dendam kepada geng Mobius yang udah ngeroyok teman salah satu anggota Tokyo Manji. Bahkan sampai bikin ceweknya harus opname di rumah sakit, men. Dengan tubuh mungilnya, Miki menunjukkan aura sang pemimpin yang bikin merinding para jangkrik untuk membakar semangat anak buahnya dalam membalas dendam. Tachi yarareten no ni Mebius ni hiyotteru yatsu iru ka? Na yatsu inee yo na! Mebius tsubusu! 7月13日、武蔵祭りが決戦だ。 Hingga diputuskanlah tanggal pembalasan itu, yaitu 13 Juli nanti. Dan karena ngelihat sendiri pesona dari Miki, Takemichi pun terkagum-kagum, men. Gak tahu gimana ceritanya, Takemichi yang udah balik ke masa kini ngasih tahu Naoto kalau menurutnya Miki adalah orang yang baik dan gak mungkin ngelakuin kejahatan di masa depan. Jadi pasti ada sesuatu yang ngebuat Miki berubah.
Lalu tanpa sengaja, Takemichi ngeliat foto akun yang saat ini ada di jajaran petinggi Tokyo Manji. Karena faktanya, masa depan akun juga udah berubah, men. Dan dari sinilah, Takemichi mempunyai sebuah ide dan langsung ngajak Naoto ke suatu tempat. Ternyata, Takemichi masuk di sebuah bar di mana pemilik bar itu adalah akun, men. Ngobrol deh mereka di atas gedung. Abis basa-basi bentar, akun akhirnya ngaku kalau dialah pelaku yang udah ngedorong Takemichi ke rel kereta. Bahkan dia juga tahu kalau Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Tentu aja, Takemichi nggak percaya dengan semua ucapan akun. Karena baginya, akun adalah seorang sahabat yang rela mengorbankan dirinya demi nolong temennya. 嘘じゃねえよ。友達守るために清正刺そうとするあっくんだぜ。ドラケンが死んでアイキー君も変わったんだ。 Namun faktanya, saat ini akun telah menjadi budak Kisaki dan semua itu adalah perintah dari Kisaki. Dia sangat menyesal karena semenjak meninggalnya Draken, Miki jadi orang yang berbeda, men. Dia juga paham kalau saat ini Takemichi sedang berjuang akan sesuatu dengan cara kembali ke masa lalu. Sambil nangis, akun meminta Takemichi buat nyelamatin semua teman-temannya. Kemudian, dia pun mengakhiri hidupnya, men. Besoknya, Naoto nyamperin ke kos bermaksud ngehibur Takemichi. Tapi tiba-tiba, Takemichi nyuruh Naoto buat nyelidikin peristiwa kematian Draken. Menurut Takemichi, kalau Draken nggak mati, Tokyo Manji nggak bakal jadi kayak sekarang. Dan karena terlalu happy ngeliat Takemichi yang memiliki semangat buat nyelamatin semua orang, tanpa sengaja, Naoto pun menjabat tangan Takemichi untuk berterima kasih. Alhasil, Takemichi君。 何も調べてないのに向こう飛ばしてどうすんだよバカ。 begitu nyampe di masa lalu, Takemichi mendadak histeris tuh ngeliat akun masih hidup dan lagi ngebonceng dia. Tapi karena buru-buru pengen nemuin Naoto biar bisa balik lagi ke masa depan, Takemichi pamit ke akun, kemudian segera berlari menyongsong masa depan. Asik. Namun apesnya, begitu nyampe di rumah Naoto, Hinata ngasih tahu kalau adiknya lagi liburan ke Hawaii. Seketika, Takemichi langsung ngeblank tuh. Soalnya dia jadi nggak bisa balik ke masa depan buat nuntasin info soal Draken. Namun tiba-tiba, Hinata ngingetin Takemichi kalau dia udah janji bakal ngajak Hinata ke festival besok. Tanpa diduga, Takemichi pun teringat sesuatu. Kalau besok kemungkinan adalah hari kematian Draken di mana Tokyo Manji sedang berperang melawan Mobius. Abis dari tempat Hinata, ternyata Takemichi ngikutin Miki dan Draken sampai masuk ke rumah sakit, men. Dari jauh, Takemichi ngeliat Draken sama Miki lagi ngejenguk teman anggotanya yang sebelumnya jadi korban kebarbaran Mobius. Dan dari momen itulah, Takemichi ngeliat semua tindakan Draken yang mampu membuat Miki sampai menundukkan kepalanya. Takemichi pun semakin yakin kalau satu-satunya orang yang bisa ngendaliin Miki adalah Draken. Kalau Draken tetap hidup, Tokyo Manji nggak bakal pernah bisa berubah. なんであの子があんな姿に返してくれよ娘よ。あの人が生きてれば東卍は変わらない。 Dan begitu Miki, Draken, dan beberapa anggota Tokyo Manji yang lain di dalam gudang, Takemichi tiba-tiba nongol dan nyuruh Miki buat ngebatalin perang ini. Takemichi beralasan kalau dia punya firasat bakal ada anggota Tokyo Manji yang tewas dalam peperangan itu. Namun apesnya, lah kok puluhan anggota Mobius udah ngepung mereka, men. 俺がやるって決めた以上、東卍はメビウスとやるよ。オッケーとは言えないっす。 こっちから出向いてやったぜ。 Sang pemimpin Mobius yang bernama Osanai akhirnya muncul dan langsung nantang Miki buat duel. Tapi Miki dicegah anak buahnya karena dia sendiri yang bakalan maju buat ngelawan Osanai demi ngebalesin dendam temennya. Dan duel pun dimulai. Nah,
karena bener-bener udah nggak sanggup lagi buat ngelawan, dia minta maaf tuh ke Miki. Tapi Miki masih nganggep kalau anak buahnya itu belum kalah. Tanpa basa-basi, Miki pun maju buat ngadepin Osanai. Dan begitu bergerak, ngelihat bosnya tepar cuman gara-gara nerima 2 sepakan, dengkul anak buah yang lain pun langsung lemes, men. Dengan penuh kebanggaan, Miki berkata, selama ada dia, Tokyo Manji nggak akan pernah kalah dari siapapun. Namun di saat Draken ngumumin kalau mulai saat ini Mobius harus gabung sama Tokyo Manji, tiba-tiba Osanai bangkit sambil ngebawa pecahan botol dan berniat nyerang Miki. Untung aja, berkat peringatan dari Takemichi, Draken berhasil menahan serangan menyelinap dari Osanai dan serangan balik pun terjadi. Keesokan harinya, di dalam markas Mobius, terlihat Kisaki lagi ngebisikin Osanai dan langsung cabut nemuin orang misterius. Sedangkan di tempat lain, Takemichi yang lagi nemenin Dei Hinata nonton festival, lah kok ngeliat anak buah Mobius sedang berkeliaran tuh di sana. Dan karena curiga, dibuntutin deh tuh sama dia. Sementara, Draken yang sendirian di suatu tempat, abis dapat info buat nungguin Miki dan yang lainnya. Sedangkan di waktu yang sama, Miki dan yang lain juga lagi nungguin Draken di tempat berbeda. Hingga kemudian, Miki pun akhirnya sadar kalau mereka sedang dijebak oleh Mobius dan segera menuju tempat festival buat nyelamatin Draken. Namun pas baru aja berangkat, lah kok Miki hampir nabrak Kisaki yang berdiri di tengah jalan, men. Saat di festival, dari kejauhan, Takemichi ngeliat Kiyomasa yang kini jadi anggota Mobius tiba-tiba dikasih pisau buat ngehabisin Draken, men. Karena sejatinya, Kiyomasa sendiri pengen banget ngehabisin Draken gara-gara udah ngusir dia dari Tokyo Manji. Pas mau cabut buat ngelaporin kejadian itu, Takemichi lah kok kepergok tuh sama anggota Mobius barusan. Alhasil, di sisi lain, Draken yang masih nungguin Miki sendirian tiba-tiba digeruduk puluhan anggota Mobius nih, men. Dengan nyali sekelas Genji dan tubuh sekuat Rindaman, Draken pun meladeni mereka semua. Di dalam hutan, ternyata Takemichi udah jadi mumi, men. Sampai nggak lama, Dei Hinata muncul dan berniat mau ngelepasin lakban-lakban itu dari tubuh cowok kampretnya. Lah kok Takemichi malah baper sama dirinya sendiri yang ngerasa kalau dia hanyalah seonggok sampah yang nggak bisa ngelindungin siapapun yang dia sayangi. Namun bukan Dei Hinata namanya kalau nggak bisa ngasih dukungan. Dan dengan cipokan lembut dari Dei Hinata, Takemichi pun mampu bangkit dan melanjutkan perjuangannya. Alah, drama. Di sisi lain, Draken yang udah hampir kehabisan tenaga gara-gara ngeladenin para begundal Mobius seorang diri, mendadak sumringah, men. Sambil senyum-senyum, dia ngasih tahu Osanai kalau mulai saat ini Mobius bakal keok. Karena Miki dan temen-temennya bakal ngeratain mereka semua. Dan bener aja, men, pas geng Mobius lagi ngece Draken, tiba-tiba Miki dan yang lain nyampe dan langsung menunjukkan taring mereka. Nah, di saat perkedebukan makin nyampe klimaks, Takemichi akhirnya nyampe di tempat itu. Dari jauh, dia ngelihat Draken yang lagi dikeroyok sama anak-anak Mobius. Belum sempet ngedeketin, lah kok tiba-tiba Kiyomasa nongol dari belakang dan langsung nusuk Draken, men. Ngedenger teriakan Takemichi, Miki dan anggota Toman yang lain mulai kehilangan fokus tuh. Mereka pengen nolong Draken, tapi mereka diadang mulu sama anggota Mobius. Bahkan Miki juga susah ngedeket gara-gara diserang Osanai terus-terusan, men. Takemichi! Kenshi o taname! Eka, mou daremo shirasenee kara na dakara!
Dan karena dapat kepercayaan dari Miki untuk nyelamatin Draken dengan sekuat tenaga, Takemichi ngegendong Draken buat nyari pertolongan. Walaupun sempat dihadang sama anggota Mobius, Takemichi pun berhasil keluar karena Akun dan teman-temannya datang dan langsung bantuin dia. Abis nelpon ambulans, Takemichi terus ngegendong Draken menuju jalan raya. Tapi apesnya, pas nyampe di sebuah lorong, Takemichi dihadang tuh sama Kiyomasa. Draken yang masih sadar sempat nyuruh Takemichi nurunin dia biar dia bisa ngelawan Kiyomasa. Namun siapa sangka abis nurunin Draken, Takemichi malah maju buat ngelawan Kiyomasa demi masa depannya sendiri, men. Karena udah nguatin tekad dan gak mau kabur lagi, Takemichi pun ngeluarin seluruh kanuraganya. Dan alhamdulillahnya, berkat kemenangan heroik dari Takemichi dan juga Tokyo Manji, Draken pun berhasil dibawa ke rumah sakit. Di sana, semua anggota Tokyo Manji termasuk Takemichi mulai gelisah nungguin kabar Draken yang sedang dioperasi. Sampai kemudian Miki tiba-tiba nongol terus bagi-bagi makanan ke anggotanya sambil ngasih petuah-petuah bijak, men. Gak lama, dokter pun menampakkan dirinya. Dan alhamdulillah, ternyata Draken berhasil diselamatin. Tentu aja, semua orang pun bersorak bahagia. Tapi tidak dengan Miki. Ngelihat Miki yang cabut entah kemana, diikutin itu sama Takemichi. Namun siapa sangka, hal yang sangat memilukan terjadi, men. Keesokan harinya, Takemichi sedang berlari penuh semangat untuk menyongsong masa depan. Cakep. Dan tanpa sengaja, dia ngelewatin Akun yang kini udah berhasil jadi ahli kecantikan. Sedangkan di tempat lain, Naoto juga kaget pas ngeliat foto tato di leher Miki akhirnya menghilang, men. Dan begitu nyampe di depan pintu rumah Dei Hinata, tamat. Gelut kok terus. Jadi gini loh, sebagai seorang pelajar, tugasnya ya belajar. Nggak dikit-dikit gelut, gelut kok dikit-dikit. Tapi kalau harga diri udah diinjak-injak, sikat. Ya udahlah ya, tungguin alur cerita selanjutnya aja ya, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.